Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta juga bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga, Bab 4652-4660. Apakah kamu tidak ingin meninggalkanku seluruh tubuh? Mengapa kamu memohon padaku sekarang? Semakin Dev melihat Yordan itu, semakin banyak yang Dev katakan. Tuan Chen, saya berbicara omong kosong dan omong kosong pada waktu itu, tidak peduli. Kamu melihat bahwa kita adalah biksu manusia, tolong maafkan aku kali ini. Yordan diam-diam mengeluh di dalam hatinya, tetapi dia tidak menyangka Dev akan begitu kuat, dan banyak hal telah berkembang hingga saat ini. Yordan, aku telah memberimu kesempatan dan pilihan, tapi sayang sekali kamu membuat pilihan yang salah. Tidak semua kesalahan dalam hidup bisa dimaafkan. Jika Anda tidak berlindung di Mansion Qiyu itu, tidak akan ada batasan untuk pencapaian Anda di masa depan, dan saya dapat memberi Anda peluang besar. Sayang sekali, sayang sekali. Dev menggelengkan kepalanya. Tuan Chen, saya salah, selamatkan hidup saya, selamatkan saya. Yordan masih memohon belas kasihan, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia berhenti tiba-tiba. Terlihat telapak tangan Dev menamparkan kepala Yordan, dan otak Yordan meledak. Tulsen dan Master Luan di sampingnya juga terkejut saat melihat pemandangan ini. Sekarang Yordan juga sudah mati, giliran mereka selanjutnya. Terutama Tuan Luan itu, dia mengikuti Dev tanpa keluhan atau keluhan, dan hanya untuk membantu Tulsen dia melakukannya kepada Dev. Sekarang, dia hanya bisa menunggu untuk mati, dan dia terluka parah. Melihat tatapan Dev padanya, Tuan Luan bersujud dengan tergesa-gesa. Rekan Taois, Anda dan saya tidak memiliki keluhan atau keluhan. Karena pesona Tulsen, saya melakukannya pada sesama Taois. Selama rekan Taois bersedia mengampuni nyawaku, aku bersedia mempersembahkan semua harta di tubuhku untukmu. Saya tahu bahwa teknik pembentukan Tao sangat kuat. Saya memiliki 4 formasi batu giok di sini, yang semuanya ditemukan di reruntuhan kuno. Karena pencapaian saya yang buruk dalam formasi, saya belum memahami formasi 4 batu giok ini, dan saya bersedia memberikan semuanya kepada rekan Taois. Untuk menyelamatkan nyawanya, Tuan Luan dengan gemetar mengeluarkan tas penyimpanannya. Ada beberapa sumber daya kultivasi di dalamnya, yang paling penting adalah formasi 4 batu giok ini, yang dia peroleh dari beberapa reruntuhan kuno yang ditinggalkan bertahun-tahun yang lalu. Bagaimanapun, ada terlalu sedikit master formasi di dunia surga dan manusia. Bahkan jika orang lain mendapatkan formasi ini, itu tidak berguna. Tidak ada yang bisa menggunakannya, dan tidak ada cara untuk memahaminya. Meskipun teknik formasi Master Luan ini juga bagus, dia masih belum bisa memahami catatan formasi 4 batu giok tentang formasi ini, jadi dia selalu membawanya, menunggu 1 hari untuk memahaminya. Dalam situasi ini, hidup tidak lagi terjamin, dan tidak masuk akal untuk mempertahankan formasi batu giok ini. Jadi untuk menyelamatkan nyawanya, Tuan Luan ini hanya bisa mengeluarkan semua harta di tubuhnya. Apakah semua itu bisa menyelamatkan hidupnya, tergantung pada apakah Dev bisa puas. Namun, karena Dev juga ahli formasi, dia pasti tertarik dengan formasi batu giok dari reruntuhan kuno. Pada saat ini, Tuan Luan tidak tahu untuk melawan, bukan karena dia berani, tetapi karena dia tahu bahwa tidak ada perbedaan antara dirinya dan semut di depan Dev. Sebagai seekor semut, beraninya seekor semut menyesalinya. Tuan Luan masih mengetahui pengetahuan diri ini. Dari saat Dev keluar dari labu yang menelan langit, dia benar-benar mengetahuinya. Hanya saja dia belum menyerah, berpikir bahwa beberapa orang dapat mengalahkannya bersama-sama. Tapi hasilnya adalah kegagalan bagi mereka bertiga. Saya mendengar bahwa batu giok dari formasi ini semuanya tercatat dalam formasi kuno, tapi sayang sekali pengetahuan formasi saya terlalu dangkal untuk bisa melihat sama sekali. Saya pikir Anda tidak punya masalah, rekan Taois. Jika Anda mendapatkan formasi batu giok ini, Anda pasti akan dapat membawa teknik formasi Anda ke level berikutnya. Tuan Luan menyerahkan tas penyimpanannya dengan kedua tangan, penampilannya yang penuh hormat, sangat berbeda dari awal. Sebenarnya Dev tidak peduli sumber daya di tas penyimpanan Master Luan, tetapi dia mendengar bahwa ada formasi kuno batu giok, Dev sangat tertarik, jadi dia mengulurkan tangan dan mengambilnya. Melihat Dev mengambil tas penyimpanan, Tuan Luan menghela nafas lega di dalam hatinya. Karena Dev menginginkannya, maka mungkin hidup Master Luan bisa diselamatkan. Lagi pula, orang memiliki mulut pendek dan tangan pendek. Karena Anda menginginkannya, Anda pasti tidak akan membunuh orang lain.
Tuan Luan menyeka keringat dingin dari dahinya dan menarik napas lega. Di sisi lain, Dev mengambil tas penyimpanan, mengeluarkan serangkaian batu giok, dan kemudian kesadaran ilahinya menyebar, memasuki batu giok. Namun, tampaknya ada beberapa hal yang tabu dalam formasi batu giok ini. Tidak ada cara bagi kesadaran ilahi Dev untuk memasuki formasi batu giok, jadi tidak mungkin untuk mengetahui formasi apa ini. Benar-benar ada sesuatu, bahkan kesadaranku terhalang. Untuk sesaat Dev terkejut, dan kemudian meningkatkan kesadarannya. Di lautan pengetahuan, langit berbintang yang tampak kacau segera muncul. Bintang-bintang ini terang dan gelap, di seluruh lautan pengetahuan. Apa-apaan ini? Melihat kemunculan bintang yang tiba-tiba di langit, Raja Iblis Awan Merah sedikit terkejut. Dev kemudian meliriknya dan melihatnya dalam sekejap, ini adalah pola formasi dalam formasi batu giok. Hanya setelah memecahkannya, kesadaran ilahi dapat memasuki batu giok. Dengan teknik formasinya sendiri, Dev dengan cepat memecahkan tabu formasi ini. Tuan Luan belum memecahkannya selama bertahun-tahun, tapi Dev memecahkan dengan 2 percoba. Ketika retak, kesadaran ilahi Dev langsung memasuki batu giok. Dev hanya merasa bahwa dia tiba-tiba berputar, dan kemudian ada hamparan putih yang luas di depannya. Dia tidak bisa merasakan kekuatan spiritual sedikit pun, dia juga tidak bisa merasakan keberadaan formasi yang konstan. Formasi apa ini? Mengapa aku tidak bisa merasakannya sama sekali? Dev sedikit mengerutkan kening. Dev membenamkan dirinya sendiri di dunia putih, mencoba mendapat petunjuk apapun tentang formasi ini. Seiring berjalannya waktu dari menit ke menit, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang tak dapat dijelaskan melonjak di dalam hatinya, seolah beresonansi dengan aturan tertentu antara langit dan bumi. Apakah ini formasi langit dan bumi yang legendaris? Dev terkejut dalam hatinya, dia menyadari bahwa dia mungkin telah menyentuh dunia surgawi yang paling tabu dan misterius. Formasi langit dan bumi yang besar adalah formasi aneh yang disusun oleh penguasa kuno dengan langit dan bumi sebagai kain dan bintang sebagai catur. Itu dapat mengisolasi komunikasi antara dunia surga dan manusia dan dunia surgawi, sehingga para biksu dunia surgawi yang telah jatuh dari dunia surgawi tidak dapat kembali ke dunia surgawi. Meskipun begitu, Dev tidak mengerti, siapa sebenarnya yang mengatur formasi langit dan bumi yang besar, dan apa maksud awal dari pengaturan formasi langit dan bumi yang besar. Tapi Dev tahu bahwa formasi semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat diguncang oleh basis kultivasinya saat ini. Tidak mengherankan bahwa bahkan kesadaran ilahi saya tidak dapat dengan mudah masuk. Apakah formasi langit dan bumi yang besar adalah sesuatu yang dapat dimata-matai oleh orang biasa? Dev berpikir secara diam-diam, ada keterkejutan dan kegembiraan di hatinya. Dia mengerti bahwa jika dia bisa menguasai formasi langit dan bumi yang besar, dia akan bisa menghancurkannya, dan kemudian para biksu dari dunia surgawi yang telah meninggalkan dunia surgawi akan dapat kembali ke dunia surgawi satu demi satu. Leluhur pola ilahi, iblis formasi, dan lain-lain. Semua dapat kembali ke dunia surgawi, dunia yang selalu mereka impikan. Dev menyelidiki formasi batu giok untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada petunjuk sama sekali. Akhirnya, dia menemukan bahwa formasi batu giok hanya mencatat sebagian dari formasi langit dan bumi. Mungkinkah keempat formasi giok batu ini dapat membentuk formasi langit dan bumi yang luar biasa? Dev memikirkannya, mengeluarkan formasi batu giok lagi, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa lagi memasukkan kesadaran ilahinya ke dalamnya. Melihat batu giok di tangannya, meskipun Dev tidak mau di dalam hatinya, dia juga mengerti bahwa dia tidak bisa memaksanya. Hanya saja, kesempatan belum datang, dan percuma untuk memaksanya. Dev menghela nafas, memutuskan untuk mengesampingkan masalah ini terlebih dahulu, dan menoleh untuk melihat Tuan Luan, yang berlutut dengan harapan di wajahnya. Meskipun Anda diinstruksikan oleh Tulsen, Anda benar-benar tega untuk memiliki kejam dalam pikiran Anda. Hari ini aku akan mengampuni nyawamu. Ada keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam kata-kata Dev, meskipun kejahatan besar dikecualikan, dan kejahatan hidup tidak dapat diloloskan. Karena kamu telah melakukan sesuatu padaku, aku tidak bisa membiarkanmu pergi seperti ini dan membiarkan orang lain mengira aku pengganggu. Hari ini aku akan menghapus tanganmu sebagai hukuman. Setelah Dev berbicara, kilatan melintas, Tuan Luan hanya merasakan sakit yang tajam di lengannya, dan kemudian kehilangan kesadaran. Dia ambruk di tanah, dengan ketakutan dan kelegaan di matanya, mengetahui bahwa dia pantas mendapatkannya, tetapi dia juga bersyukur karena Dev telah memberinya cara untuk hidup. Tangannya tidak berguna, dan dia akan bisa pulih dalam 10 atau 8 tahun.
Jika hidupnya hilang, itu akan menjadi seumur hidup. Terima kasih, Tuan Chen. Meskipun Tuan Luan sangat kesakitan, dia juga sangat gembira, dan dia tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal. Dia tiba-tiba berdiri dan berlari ke kejauhan. Dia takut Dev akan menyesalinya dan membunuh dirinya. Setelah Tuan Luan melarikan diri, Dev mengarahkan pandangannya ke tubuh Tulsen. Tubuh Tulsen bergetar, tetapi ketika dia melihat Tuan Luan mempersembahkan hartanya, Tuan Luan terhindar dari kehilangan nyawanya. Dia juga berpikir bahwa selama dia berlutut dan memohon belas kasihan dan kemudian menawarkan harta, dia bisa menghindari kematian. Meskipun Tulsen adalah putra tertua Mansion Qiyu, dia merasa wajah itu lebih penting daripada kehidupan. Tetapi pada saat ini, semua orang tewas dan terluka, bahkan jika dia berlutut dan memohon, tidak ada yang akan tahu. Pada saat ini, meminta belas kasihan adalah hal yang paling bijaksana. Seperti kata pepatah, mereka yang tahu waktunya adalah orang yang bijak. Tuan Chen, tolong selamatkan nyawaku. Selamatkan nyawaku. Setelah Tulsen mengetahuinya, dia segera berlutut dan memohon belas kasihan. Terutama melihat bahwa meskipun Tuan Luan telah kehilangan tangannya, pada akhirnya nyawanya terselamatkan, dan secerca kehidupan tiba-tiba menyala di dalam hatinya. Dia berlutut di tanah dan menundukkan kepalanya lagi dan lagi, arogansi dan keganasan di wajahnya telah lama digantikan oleh rasa takut. Tuan Chen, saya bersedia memberikan semua yang saya miliki, hanya meminta Anda untuk membuat saya tetap hidup. Ini adalah tas penyimpanan saya, yang penuh dengan harta yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Selama kamu tidak membunuhku, tas penyimpanan ini milikmu. Tulsen gemetar dan mengangkat tas penyimpanannya tinggi-tinggi, seolah-olah itu adalah satu-satunya penyelamat hidupnya. Namun, Dev hanya menatapnya dengan dingin, tanpa sedikit pun rasa kasihan di matanya. Dia berbicara perlahan, suaranya rendah dan kuat, Tulsen, apakah menurutmu hartamu bisa menyelamatkan hidupmu? Ketika Tulsen mendengar ini, ada ekspresi bingung di wajahnya. Dia berpikir bahwa Dev akan memperlakukan dia dengan cara yang sama seperti Tuan Luan, selama dia memberikan hartanya, dia bisa menyelamatkan hidupnya. Tapi kata-kata berikutnya membuatnya jatuh ke gudang es. Kenapa itu tidak bisa? Tulsen sedikit bingung. Kamu benar-benar bingung, jika aku membunuhmu, dan hartamu juga milikku. Kata-kata Dev penuh dengan pelecehan. Wajah Tulsen menjadi pucat dalam sekejap, dia tidak bisa mempercayai telinganya. Ini sama sekali bukan bermain kartu sesuai dengan rutinitas, menggunakan harta seumur hidup, bukankah itu semua rutinitas seperti ini? Bagaimana Anda sampai di sini, dan tiba-tiba muncul kalimat seperti itu? Tulsen ingin memohon belas kasihan lagi, tapi dia membuka mulutnya, tapi tidak bisa bersuara. Pada saat ini, sosok Dev melintas, dia mendatangi Tulsen dalam sekejap, dan dia menembaknya dengan telapak tangan. Telapak tangannya seperti pisau, dengan niat keras untuk membunuh, dia langsung menuju ke titik Tulsen. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa saya adalah eksistensi yang tidak dapat Anda provokasi, dan Mansion Qiyu Anda juga hanya omong kosong di mata saya. Suara Dev terdengar di telinga Tulsen, seperti hukuman mati. Tulsen hanya merasakan kekuatan yang kuat menyelimutinya. Dia ingin menghindarinya, tapi sudah terlambat. Telapak tangan itu, seperti gunung yang runtuh, menamparkan dadanya dengan keras. Boom! Dengan suara keras, tubuh Tulsen terbang terbalik seperti layang-layang yang terputus dan jatuh dengan keras ke tanah. Dadanya cekung, dan darah menyembur keluar, mewarnai tanah di sekitarnya menjadi merah. Matanya membelalak, wajahnya penuh dengan keengganan dan kebingungan, dia sepertinya masih memikirkan alasannya. Dev sangat tidak berperasaan, mengapa tidak memberinya kesempatan untuk hidup? Kamu. Tulsen membuka mulutnya, tetapi hanya mengucapkan dua kata yang tidak lengkap, lalu memiringkan kepalanya dan benar-benar kehilangan napas. Dev berdiri di tempatnya, melihat tubuh Tulsen, tidak ada fluktuasi di matanya. Rese, yang melihat pemandangan ini, terlihat kaget di matanya. Dia tidak menyangka Tulsen benar-benar akan dibunuh. Anda harus tahu bahwa Tulsen adalah putra Urexten. Urexten Qiyu dari Mansion Qiyu adalah salah satu dari 3 jenderal binatang besar. Dan Urexten Qiyu itu adalah biksu peringkat 8 di alam Mahayana, dan tidak kurang dari 100 biksu dari alam Mahayana di bawahnya. Jika Dev berani membunuh Tulsom secara langsung seperti ini, apakah Anda benar-benar tidak takut dengan balas dendam Urexten? Ketika Grace melihat Tulsen terbunuh tanpa ragu-ragu, hatinya juga sangat terkejut. Namun, perasaannya terhadap Dev lebih mengagumi. Sejak awal melihat Dev, dia merasa sangat biasa-biasa saja, dan sekarang dia mengagumi Dev.
Setiap kali persepsinya terhadap Dev berubah, itu dipengaruhi oleh kekuatan Dev sendiri. Grace cantik, tapi dia hanyalah seorang biksu kecil di alam kesengsaraan transendensi, dengan kulit yang indah, dan tidak memiliki kekuatan yang nyata. Sulit untuk makan di dunia surga dan manusia. Penampilan cantik ini mungkin juga membawa masalah yang tidak perlu bagi diri Anda sendiri. Hanya memikirkan saat ini, bahkan dua teman Rese langsung mengadukan Rese sehingga dipenjara, dan kemudian mereka ingin mengagahi Grace. Jika bukan karena Dev yang muncul pada saat itu, Grace pasti sudah lama dinodai. Mata Grace terus berubah ketika dia melihat Dev, betapa dia berharap Dev dapat menerima dirinya sendiri saat ini di dalam hatinya. Dalam hal ini, dia dapat bersandar di punggungnya dan Dev memiliki lengan yang kuat yang bisa membuat dirinya aman. Ada juga Melanie yang bergumul di dalam hatinya. Kakaknya sudah tewas, dan Melanie tidak memiliki kerabat mulai sekarang. Tinggal di kota binatang ini, jika Anda seorang perempuan, dan Anda tidak berdaya, pada akhirnya Anda hanya akan menjadi mainan bagi kultivator laki-laki lainnya. Dia juga ingin mengikuti Dev, dan dia juga ingin Dev melindungi dirinya. Tetapi Melanie tahu diri, apakah itu kekuatan atau penampilan, dia tidak ada bandingannya dengan Grace. Bahkan jika dibandingkan dengan roh pedang Zhongli, dia sama sekali tidak sebanding. Meskipun sosok Melanie dianggap lumayan, di depan pria luar biasa seperti Dev, penampilan Melanie tidak cukup untuk dilihat. Ayo pergi, aku akan membawamu ke kota dan mencari tempat yang aman untuk saat ini. Saya khawatir tambang batu roh peri ini tidak terlalu aman. Orang lain seharusnya sudah mengetahuinya. Dev berkata pada mereka bertiga. Karena Yordan itu, semakin banyak hal yang diceritakan kepada Tulsen, Tulsen juga membawa orang-orang dari Mansion Qiyu, maka lokasi tambang batu roh peri ini juga pasti diketahui oleh orang lain dari Mansion Qiyu. Jika Rese dan yang lainnya tinggal di sini, itu tidak akan aman. Tuan Chen, Anda baru saja membunuh orang-orang dari Mansion Qiyu, dan Anda kembali dengan angkuh ke kota binatang. Bukankah Anda akan dibalas oleh Mansion Qiyu? Kalau tidak, aku akan membawamu ke tempat lain untuk bersembunyi, aku tahu tempat yang sangat tersembunyi. Rese berkata kepada Dev. Tidak, aku yakin Mansion Qiyu tidak berani membalas. Jika Qiyu Mansion membalas, maka saya akan menghancurkan Qiyu Mansion sekaligus. Dev berkata dengan sangat santai. Seorang biksu tingkat pertama di alam Mahayana benar-benar membuka mulutnya untuk menghancurkan rumah besar biksu tingkat 8 dari alam Mahayana. Jika ini diucapkan dari mulut orang lain, diperkirakan seseorang akan menertawakan giginya yang besar. Bukan ini yang menyombongkan diri, tapi saat ini, itu keluar dari mulut Dev, Rese dan yang lainnya benar-benar mempercayainya. Karena kekuatan yang ditunjukkan oleh Dev terlalu mengejutkan, mereka tidak dapat melihat dengan jelas saat terkejut. Apa kekuatan sebenarnya dari Dev? Beberapa orang bergegas menuju kota binatang dengan cepat, karena Dev memiliki token Mansion Sing, mereka memasuki gerbang kota dengan lancar dan tidak diperiksa. Rese dan yang lainnya langsung dibawa oleh Dev ke Mansion Sing. Melihat mansion besar di depan mereka, Rese dan lainnya sedikit bingung. Ini adalah rumah Jenderal Sing, salah satu dari 3 jenderal binatang buas besar. Meskipun mereka belum pernah memasukinya, mereka semua pernah melihatnya. Lagi pula, di kota binatang, kecuali rumah penguasa kota di tengah, rumah ketiga jenderal binatang ini adalah yang terbesar dan termewah. Tuan Chen, ini. Melihat 3 orang yang dibawa kembali oleh Aaron, dia bertanya dengan bingung. Ini semua temanku. Mereka akan tinggal di sini untuk saat ini. Apakah Jenderal Sing ada di sini? Dev bertanya kepada Aaron. Ya, Jenderal Sing baru saja mencarimu, mungkin ada masalah dengan Mansion Qiyu. Aaron berkata. Dev dapat menebak ketika dia memikirkannya, seharusnya kabar Tulsen telah tewas yang menyebabkan keributan di rumah Qiyu. Kamu bawa mereka untuk beristirahat dulu, dan aku akan menemukan Jenderal Sing. Dev membiarkan Aaron membawa Rese dan yang lainnya untuk beristirahat, lalu dia langsung pergi ke aula Dewan Mansion Sing. Ketika Dev mendorong pintu untuk masuk, ada beberapa komandan yang duduk di aula Dewan. Melihat Dev masuk, beberapa komandan semua berdiri, yang juga terlihat bahwa setelah Dev menerobos ke alam Mahayana, sikap semua orang terhadap Dev berubah. Siapa yang berani tidak menghormati karakter yang bisa membuat kesengsaraan guntur alam Mahayana yang agung sama dengan kesengsaraan surgawi reinkarnasi? Dev, aku mencarimu, kamu sudah datang, ayo duduklah. Jenderal Sing bangkit, menarik Dev ke sisinya dan duduk. Dalam posisi ini, cukup untuk menjelaskan pentingnya Jenderal Sing dengan status Dev dan posisi Dev di Mansion Sing.
Di dunia surga dan manusia, kekuatan lebih dari sekadar bicara. Jenderal Singh, ada apa mencariku? Dev bertanya. Seorang mata-mata datang untuk melaporkan bahwa Mansion Qiyu tiba-tiba memasang layar putih, dan kedua putra Rexton tewas. Terutama Tulsen, yang baru saja dipenggal di luar kota binatang, Rexton menjadi gila. Apakah kamu tahu tentang ini? Jenderal Singh memandang Dev dan bertanya. Dev mengangguk dan berkata, saya tahu karena saya yang membunuh Tulsen itu. Saya baru saja membunuh Tulsen dan bergegas kembali. Kamu benar-benar membunuhnya. Jenderal Singh sedikit mengerutkan kening, sepertinya dia sudah lama curiga. Mengapa kamu membunuh Tulsen? Jenderal Singh bertanya. Dev melihat ini, dia hanya bisa mengatakannya dengan jujur. Karena dia ingin menambang tambang batu roh peri dengan Jenderal Singh, dia tidak lagi mempercayai orang lain. Karena dia ingin menambang dengan Jenderal Singh, dia tidak bisa menyembunyikan apapun. Saat Dev menceritakan masalah tersebut, seluruh ruang dewan langsung digoreng. Apa? Masih bisakah kamu menemukan tambang batu roh peri sekarang? Ini luar biasa. Saya pikir tambang batu roh peri sudah lama hilang. Untungnya, orang-orang Mansion Qiyu tidak jadi untuk menambangnya. Jika Mansion Qiyu mendapatkan batu roh peri itu, hal buruk akan terjadi pada kita sejak lama. Para komandan itu semua membicarakannya. Wajah Jenderal Singh penuh dengan keterkejutan dan kegembiraan. Dia tidak pernah menyangka bahwa pembunuhan Tulsen adalah untuk tambang batu roh peri. Sekarang setelah Dev benar-benar memberitahu Jenderal Singh tentang hal ini, itu berarti Dev juga berencana untuk menyerahkan tambang batu roh peri ini ke Mansion Singh untuk ditambang. Kamu melakukan hal yang benar. Tambang batu roh peri bukan milik Mansion Qiyu. Tulsen itu bersama dengan yang lain, ingin menempatinya. Dia pantas mati. Lalu jika Rexton berani merepotkanmu, aku tidak akan pernah duduk diam. Jenderal Singh berkata dengan sangat adil. Terima kasih atas kebijaksanaan Jenderal Singh. Dev berterima kasih. Kamu adalah bawahan Mansion Singhku, dan seharusnya aku melakukan ini. Kenapa kamu harus berterima kasih? Saya hanya tidak tahu kenapa tambang batu roh peri ditambang secepatnya. Jenderal Singh memandang Dev, ragu untuk berbicara. Jenderal Singh, saya kembali tanpa henti, hanya karena saya ingin bekerja sama dengan Jenderal Singh untuk menambang, dan saya masih membutuhkan Jenderal Singh untuk mengirim lebih banyak tenaga. Karena Tulsen membawa orang-orangnya ke tempat tambang batu roh peri, maka Mansion Qiyu juga pasti tahu lokasinya. Saya khawatir Rexton akan memerintahkan orang-orangnya untuk menempati tambang batu roh peri. Dev berkata. Ketika Jenderal Singh mendengar ini, dia segera berdiri dan mengangguk lagi dan lagi, ya, kita tidak boleh membiarkan Rexton memimpin. Kalian semua pergi dan kumpulkan tentara dan kuda, biarkan Dev memimpin tim, dan kita akan pergi ke tempat tambang batu roh peri. Saya akan pergi sendiri kali ini. Jika Rexton berani bertarung denganku, aku akan bertarung dengannya. Setelah perintah Jenderal Singh dikeluarkan, para komandan itu segera menerima perintah mereka. Hanya dalam beberapa menit, ratusan tentara telah berkumpul, dan lusinan Bawaham juga berkumpul, dan Aaron juga ada di antara mereka. Tidak ada omong kosong, bawa saja orang-orang keluar kota secara besar-besaran. Sepanjang jalan, banyak biksu menghindar satu demi satu, tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan para penjaga yang menjaga gerbang kota menghindar dari jarak jauh, dan tidak ada yang berani bertanya apalagi memeriksa. Siapapun yang berani memeriksa para prajurit Mansion Singh, hanya mencari kematian. Tepat setelah Dev membawa ratusan orang keluar kota, di aula rumah Qiyu, Rexton melihat tubuh Tulsen, tubuhnya gemetar tak terkendali. Ketika Yusef meninggal, dia tidak begitu sedih, karena dia tahu bahwa dia masih memiliki putra lainnya, Tulsen. Selain itu, sebagai perbandingan, Tulsen jauh lebih kuat dari Yusef, dan dia adalah penerus ideal di hati Rexton. Yusef itu hanya menimbulkan masalah, hanya bisa bersenang-senang, dan biarkan saja mati saat dia mati. Tapi sekarang, Tulsong juga sudah mati, dan kedua putranya pergi, yang membuat Rexton sedikit tak tertahankan. Tuanku, Jenderal Singh membawa ratusan orang keluar kota dengan cara yang hebat. Pada saat ini, pelayan Mansion Qiyu melangkah maju dan berkata kepada Rexton. Rexton mengerutkan kening, mengertakkan gigi, dan berkata, orang ini pasti lari ke tambang batu roh peri. Tulsen meninggal karena tambang batu roh peri itu. Tambang batu roh peri itu tidak boleh jatuh ke tangan bajingan Singh itu. Pergi dan kumpulkan anak buahmu segera. Kita pergi. Rexton juga tahu tentang tambang batu roh peri, dan Tulsen sudah melaporkannya sebelum dia meninggal.
Sekarang Jenderal Singh tiba-tiba membawa orang-orangnya keluar kota, Wureksten langsung bisa menebak alasannya. Setelah beberapa saat, Wureksten juga mengumpulkan ratusan orang dan pergi keluar kota dengan cara yang luar biasa. Kali ini, para biksu di kota binatang semuanya bingung. Sial, bagaimana situasinya? 2 dari 3 jenderal besar kota binatang telah bergegas, dan mereka semua bersenjata lengkap dan dilengkapi dengan tentara dan kuda. Saya ingat bahwa ketiga jenderal binatang besar ini belum pernah keluar dari kota binatang selama bertahun-tahun. Apa yang salah dengan ini hari ini? Saya khawatir sesuatu yang besar akan terjadi di kota binatang. Di jalan, banyak biksu yang berbicara, tetapi tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Tepat setelah Wureksten membawa orang-orang keluar kota, hanya 1 dari 3 jenderal binatang besar yang tersisa di kota binatang. Tentu saja, berita tentang Jenderal Singh dan Wureksten tidak luput diri dari pengawasan Jenderal Yan. Jenderal Singh dan Jenderal Qiyu sama-sama berada di luar kota, dan mereka semua bersama mereka. Seseorang dari Mansion Yan melaporkannya. Sungguh aneh, apa yang dimainkan kedua orang itu. Tampaknya kota binatang tidak damai akhir-akhir ini. Kapten Zhou terbunuh di luar kota tanpa alasan, dan Mansion Qiyu juga memiliki layar putihnya. Apa yang terjadi? Jenderal Yan menyipitkan mata sepasang mata elang, merenung. Jenderal, sekarang mereka berdua berada di luar kota, mengapa kita tidak memanfaatkan kesempatan untuk merebut kota binatang dalam satu gerakan? Ketika mereka berdua berpikir untuk kembali, itu tidak akan semudah itu. Bawahan itu berkata dengan suara rendah. Diam, bukankah kamu tahu masih ada penguasa kota? Penguasa kota baru saja tidak muncul selama bertahun-tahun, tapi itu bukan karena dia tidak ada lagi. Aku tidak sebodoh itu. Saya hanya ingin menjadi jenderal dengan mantap. Saya tidak ingin menjadi penguasa kota. Siapapun dari mereka berdua yang bahagia, kamu dapat terus menanyakan tentang berita tersebut, dan lihat saja. Kamu tidak akan pernah diizinkan untuk membantu salah satu dari mereka, kamu paham? Jenderal Yan menasihati bawahannya. Dimengerti. Bawahan itu mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Jenderal Yan sedang bermain dengan 2 bola besi di tangannya, sudut mulutnya sedikit terangkat dan berkata, pernahkah Anda mendengar tentang kisah 2 pena jahat yang hebat, Sandpiper dan Sandpiper yang saling bertarung dan Wang Deli yang sedang memancing? Di pinggiran kota binatang, tambang batu roh peri. Jenderal Singh dan anak buahnya telah tiba di sini, dan lapisan penjaga telah dibentuk di sekitar tambang. Selama seseorang mendekat, dia akan langsung tahu. Melihat batu roh peri yang bersinar di tambang, mata Jenderal Singh penuh dengan kegembiraan. Menjadi kaya. Hahaha, biarkan saya melihat bagaimana Wureksten melawan saya kali ini. Jenderal Singh tidak bisa menahannya, dan tertawa terbahak-bahak. Jenderal Singh, jangan terlalu cepat bahagia. Mansion Qiyu pasti sudah mengirim orang-orangnya. Sekarang kita harus memikirkan strategi yang baik untuk melawan musuh. Dev mengingatkan Jenderal Singh. Ya, sekarang kita harus mengusir Wureksten. Jika dia menempati tambang batu roh peri, maka seluruh kota binatang akan menjadi miliknya. Jenderal mengangguk dan berkata, Jenderal Singh, saya tidak tahu. Apakah kekuatan Anda lebih baik dari Wureksten, siapa yang lebih baik? Dev bertanya. Kami berdua sama-sama seimbang, dan tidak mudah untuk mencari tahu siapa pemenang atau siapa pecundang. Kata Jenderal Singh. Dalam hal ini, maka Jenderal Singh akan membawa orang-orang untuk menjaga tambang, dan saya akan membawa orang-orang ke tambang untuk menambang. Jika kecepatan penambangannya cukup cepat, batu roh peri tersebut mungkin akan ditambang dalam beberapa hari. Dev melihat sekeliling dan berkata, tambang batu roh peri ini tidak terlalu besar. Bagaimanapun, sebagian besar tambang telah ditambang sejak lama. Hanya tersisa tambang kecil seperti itu yang bisa disembunyikan selama bertahun-tahun dan akhirnya ditemukan. Oke. Jenderal Singh mengangguk dan berkata kepada Aaron, kamu membawa orang-orang untuk menambang batu roh peri. Apapun yang terjadi di luar, jangan khawatir. Lakukan saja dengan ketenangan pikiran. Baik, Jenderal. Aaron mengangguk dan berkata. Setelah penjelasan selesai, Jenderal Singh meminta Dev untuk membawa Aaron dan yang lainnya untuk menyerang, sementara dia membawa orang-orang untuk berjaga-jaga di puncak gunung untuk mencegah Wureksten tiba-tiba menyerang. Tepat setelah Jenderal Singh mengaturnya, dia merasa seluruh bukit sedikit bergetar. Segera setelah itu, ratusan orang datang dengan padat, dan Wurekstenlah yang memimpin. Setelah melihat ini, Jenderal Singh segera memerintahkan orang-orangnya untuk bersiap dalam pertempuran. Wureksten berjalan ke puncak gunung dan berhenti,
menatap Jenderal Singh dengan dingin, matanya penuh dengan niat membunuh. Jenderal Singh, apa yang kamu lakukan di sini? Wrexton berkata dengan keras. Jenderal Singh memandang Wrexton, yang bertanya dengan sadar, dan tiba-tiba berkata dengan marah, aku bisa melakukan apapun yang aku suka, itu bukan urusanmu. Apakah bukit ini rumahmu? Lalu apa yang kau lakukan di sini? Jenderal Singh langsung menghadapi Wrexton, membuat Wrexton terpana, dan kemudian menjadi geram. Jenderal Singh, apakah kamu tumbuh dengan makan kotoran? Izinkan saya memberitahu Anda, ada tambang batu roh peri di sini, yang ditemukan oleh putra saya. Sekarang anak saya telah tewas oleh seseorang, saya mendengar bahwa orang yang melakukan itu adalah bawahan dari rumah Singh Anda. Saya menyarankan Anda untuk menyerahkan orang tersebut dan pergi dari tempat ini. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Wrexton meraung keras, suaranya agung, menembus ratusan mil. Ketika Jenderal Singh mendengar ini, sebuah cibiran meringkuk di sudut mulutnya, dan matanya mengungkapkan penghinaan dan penghinaan, seolah-olah dia mengejek ketidaktahuan dan kesombongan Wrexton. Jenderal Qiu, putramu tidak pandai belajar, dan keterampilannya tidak sebagus yang lain. Dia pantas mati. Bawahan dari mansion Singh saya, mungkinkah orang yang tidak kompeten seperti Anda bisa menuduh saya begitu saja? Adapun tambang batu roh peri, ya, hal-hal antara langit dan bumi, mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya, siapapun yang menemukannya adalah miliknya. Apakah menurut Anda mansion Singh saya adalah kesemak lembut yang dapat dimanipulasi oleh orang lain? Jenderal Singh sama sekali tidak takut pada Wrexton. Ketika Wrexton mendengar ini, wajahnya sangat marah, janggutnya berdiri tegak, dan matanya terbuka lebar, seperti singa yang akan marah, seluruh tubuhnya memancarkan niat untuk membunuh. Jenderal Singh, kamu sedang menggali kuburanmu sendiri. Jika Anda tidak memberikan pernyataan hari ini, Anda tidak akan pergi dari sini hidup-hidup. Saya ingin Anda tahu apa yang terjadi jika Anda menyinggung keluarga Qiu saya. Aura tubuh Wrexton mulai meletus, dan seluruh gunung langsung diselimuti aura yang menakutkan. Jenderal Singh mencibir, dan tombak panjang langsung muncul di tangannya. Dengan lambaian tombak panjang, angin tiba-tiba bertiup kencang, udara di sekitarnya tampak mengeras, dan aura yang kuat terpancar darinya, menindas semua orang di sekitarnya seperti gunung. Jenderal Singh mencibir, jika Anda menginginkan nyawa saya, itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan. Hari ini, mari kita akhiri. Setelah melihat ini, orang-orang dari kedua belah pihak mundur satu demi satu, meninggalkan medan perang yang kosong. Jenderal dan Wrexton saling melirik, dengan rasa perang yang membara di mata mereka, seolah-olah mereka akan saling melahap. Ayo, mari kita akhiri hari ini. Wrexton meraung dengan suara rendah, dan sosoknya bangkit dengan keras, seperti harimau yang turun dari gunung, dan dia langsung bergegas menuju Jenderal Singh. Dia mengepalkan tangannya, dan tinjunya terbungkus aura kekerasan, seperti dua kilatan petir, menembus langit dan langsung mengenai dada Jenderal Singh. Jenderal Singh mendengus dingin, tidak mundur tetapi maju, dengan tombak seperti naga, langsung mengunci Wrexton. Dia fleksibel dan melakukan pergerakan di medan perang seperti naga pengembara. Tombak itu sepertinya memiliki nyawa di tangannya. Setiap serangan mengandung kekuatan membuka gunung dan memecahkan batu, menunjuk langsung ke tenggorokan, jantung, dan tempat mematikan Wrexton lainnya. Keduanya berhadapan dalam sekejap, bayang-bayang senjata dan tinju saling terkait, dan bebatuan berceceran dan debu beterbangan. Setiap gerakan dan setiap gaya penuh dengan kekuatan dan keterampilan, seolah-olah meratakan seluruh gunung ke tanah. Sosok mereka bergerak cepat di medan perang, seperti dua kilatan petir, menyilaukan dan sulit dilihat. Boom! Dengan suara keras, mereka berdua mundur beberapa langkah, dan tanah diguncang oleh kekuatan mereka untuk memecahkan celah, seolah-olah bumi bergetar. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran di sekitar mereka semua ketakutan, dan kekuatan semacam ini sangat langka di dunia. Mereka mundur satu demi satu, karena takut terlibat dalam pertempuran yang menakutkan ini. Wrexton meraung, seluruh tubuhnya mendidih karena kemarahan yang sebenarnya, tinjunya terbungkus suara angin dan guntur yang dahsyat, dia bergegas ke Jenderal Singh lagi. Setiap pukulannya sepertinya membawa kekuatan langit dan bumi, membombardir tombak Jenderal Singh, membuat suara memekakkan telinga. Jenderal Singh juga tidak menunjukkan kelemahan, menari dengan tombak, dan ujung tombaknya berkedip-kedip dengan cahaya dingin, seperti naga perak yang terbang di udara, setiap pukulannya tepat dan mematikan. Pertarungan antara keduanya menjadi semakin intens, memicu kematian dan kejutan. Sosok mereka bergerak cepat di medan perang, terkadang melompat ke langit,
terkadang menukik ke tanah, seolah-olah mereka sedang menampilkan tarian antara hidup dan mati. Langit tertutup awan gelap dan guntur menderu, seolah-olah langit dan bumi dikejutkan oleh pertempuran besar ini. Jenderal Singh tiba-tiba berteriak, dan tombaknya membuat lintasan yang cemerlang di udara, seperti meteor melintasi langit malam, langsung mengenai kepala Urekstan. Urekstan mendengus dingin, dan dari sisi tubuhnya, dia nyaris menghindari pukulan itu. Namun, tombak Jenderal Singh berputar ke udara seolah-olah itu memiliki spiritualitas, dan menusuk pinggang Urekstan lagi. Urekstan terkejut dan buru-buru menghindar ke samping, tetapi ujung tombaknya masih menembus saku jubahnya, meninggalkan luka yang dalam. Dia meraung, mengubah tangannya menjadi cakar, dan meraih dada Jenderal Singh, mencoba menekan lawannya dengan keuntungan jarak dekat. Jenderal Singh mendengus dingin, dan melompat mundur, menghindari serangan Urekstan. Dia mengguncang tombaknya, dan ujung tombaknya menusuk Urekstan seperti tetesan air hujan. Setiap tembakan tepat dan cepat, seolah-olah menembus tubuh Urekstan menjadi saringan. Tak mau kalah, Urekstan menari dengan tangannya, membentuk penghalang aura sejati, mencoba menahan serangan Jenderal Singh. Namun, tombak Jenderal Singh, seperti cahaya fajar, menembus lapisan penghalang dan memaksa Urekstan langsung ke intinya. Mereka berdua menyerang dan menghindar, dan pertarungan itu sulit diceritakan, dan seluruh dunia tampaknya berubah karenanya. Sosok mereka bergerak cepat di medan perang, terkadang terhuyung-huyung, terkadang bertarung berdampingan, seolah-olah dalam pertarungan diam-diam. Seiring berjalannya waktu, pertempuran antara keduanya menjadi lebih intens, dan fluktuasi aura melonjak seperti ombak, menyelimuti seluruh gunung. Para prajurit di sekitarnya mundur satu demi satu, karena takut terpengaruh oleh kekuatan ini. Akhirnya, setelah tabrakan sengit, mereka berdua terbang terbalik pada saat yang sama, jatuh dengan keras ke tanah, meludahkan darah, dan jelas terluka parah. Tubuh mereka meluncur di tanah untuk jarak jauh sebelum hampir tidak berhenti. Jenderal Singh berjuang untuk bangkit dari tanah, menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya masih tegas. Jenderal Singh mencibir, Urekstan, kamu galak hari ini, tapi tidak ada pemenang. Pertarungan ini hanya hasil imbang sementara. Urekstan juga berdiri dengan terhuyung-huyung, wajahnya sepucat kertas, dengan noda darah di sudut mulutnya, tapi dia tetap tersenyum dan berkata, imbang sama satu sama lain, pertarungan ini bagus. Tapi masalah tambang batu roh peri tidak akan pernah berhenti sampai di situ. Kontes di antara kita baru saja dimulai. Keduanya saling melirik, dengan kemarahan yang mendalam di mata masing-masing. Mereka tahu bahwa meskipun pertempuran ini telah berakhir, pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai, dan keluhan di antara mereka tidak dapat diselesaikan dengan pertempuran ini. Setelah melihat ini, para prajurit di sekitar melangkah maju satu demi satu untuk membantu jenderal mereka masing-masing. Ratusan tentara di kedua sisi juga saling memandang secara antagonis, dan seluruh puncak gunung diselimuti suasana yang mematikan. Jenderal Singh dan Jenderal Qiyu sama-sama mundur, mereka hendak membiarkan tentara mereka mulai bertempur. Lagi pula, tak satu pun dari mereka bisa menyerah pada tambang batu roh peri ini. Karena mereka imbang, biarkan tentara mereka bertarung sampai level tinggi. Saat para prajurit di kedua sisi mengayunkan pedang mereka dan suasananya begitu tegang hingga hampir mengeras, sebuah suara dingin dan tegas tiba-tiba terdengar, memecah kesunyian sejenak. Tunggu. Semua orang mengikuti, hanya untuk melihat Dev. Mereka tidak tahu kapan Dev muncul. Wajahnya tenang, tetapi matanya mengungkapkan tekad yang tidak boleh diremehkan. Dev berjalan langsung ke garis depan konfrontasi antara kedua pasukan, menatap langsung ke Urekstan, nadanya tenang tapi keras. Urekstan Qiyu, akulah yang membunuh kedua putramu. Begitu pernyataan ini keluar, itu seperti guntur di tanah, mengejutkan semua orang yang hadir. Mata Urekstan memerah dalam sekejap, memelototi Dev, seolah melahapnya hidup-hidup. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu yang membunuh anakku? Suara Urekstan menjadi serak karena marah, dan aura pembunuh di tubuhnya meroket dalam sekejap, dan udara di sekitarnya tampak terdistorsi oleh kemarahan ini. Ekspresi Dev tetap tidak berubah, dan dia dengan tenang mengoreksi, ya, itu aku. Dia mencoba merebut tambang batu roh peri, dan dia patut disalahkan. Urekstan tersenyum marah, melirik Dev, dan menemukan bahwa Dev hanya memiliki basis kultivasi tingkat pertama di alam Mahayana, dan kemarahan di hatinya bahkan lebih besar. Seorang biksu tingkat pertama alam Mahayana, berani berbicara di depanku. Hari ini, aku akan menggunakan darahmu untuk memberi penghormatan kepada roh putraku di surga. Setelah mengatakan itu, sosok Urekstan melintas, dan dia hendak menerkamnya.
Namun, pada saat ini, Jenderal Singh melangkah maju dan berdiri di depannya. Jenderal Qiu, jika kamu ingin menyentuhnya, kamu harus melewatiku terlebih dahulu. Ada tekad yang tak terbantahkan dalam suara Jenderal Singh, dan tombak di tangannya diam-diam terkepal, siap menghadapi pertempuran yang akan datang. Namun, Dev tersenyum pada Jenderal Singh dan berkata, Jenderal Singh, saya memahami kebaikan Anda, tetapi saya masih memiliki keyakinan dalam berurusan dengan biksu peringkat 8 alam Mahayana yang terluka. Ketika Jenderal Singh mendengar ini, dia terkejut sejenak, lalu mengangguk dan menyingkir. Dia tahu bahwa Dev menyembunyikan kekuatannya, dan karena dia sangat percaya diri, dia tentu saja tidak perlu banyak bicara. Setelah melihat ini, Braxton semakin marah. Oke, bagus, bagus. Biarkan saya melihat hari ini, betapa berartinya Anda, seorang anak laki-laki peringkat pertama di alam Mahayana, memilikinya. Sebelum suara itu jatuh, Braxton sudah seperti kuda liar yang melarikan diri, dengan kemarahan yang luar biasa dan niat membunuh, menukik ke arah Dev. Bersambung.